guys, kembali lagi dengan channel The Hound. Kali ini kita akan mengupdate tentang cara menambahkan external drive. Kemarin saya sudah sempat bahas waktu di review ya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan SSD ini. Ya. SSD ini yang kemarin sempat saya bahas ya. SSD. Oke, SSD ini tapi ini masih yang SATA 3 ya, koneksinya transfernya ke SATA 3. Oke, menggunakan USB 3.0. Oke. Ya, coba dilihat di speknya dulu ya, baik-baik. Ya, 512 GB. Speed SSD-nya katanya bisa sampai 10 kali lebih kencang daripada speed HDD biasa. Cuman ternyata waktu saya beli, saya tidak memperhatikan ini. Ya, saya hanya memperhatikan speed transfer dari koneksi USB 3.0 itu bisa sampai dengan up to 6 Gbps. Ternyata write speed-nya hanya 400 Mbps, megabyte per second. Ya, read speed-nya 510. Nah, dalam suatu hard disk itu atau SSD ini ya, kedua-duanya ini kecepatannya itu tergantung dari write. Write itu yang menulis ya, mengcopy, menyalin. Ya, inilah kecepatan untuk mengcopy atau menyalin. Kalau read ini adalah hanya ngebaca file yang ada di dalamnya yang sudah di write. Jadi ini dibatasi 400 megabit per second ya. Dan nanti saya akan melakukan tes juga antara si SSD ini dengan HDD ya. Nah, karena saya minim budget, solusinya adalah saya menggunakan hard disk drive internal PC bekas saya. Untung ya teman-temannya, ternyata hard disk PC lama saya itu juga sudah menggunakan SATA 3. Jadi bisa dengan koneksi 3.0. Yang mana adalah syarat minimum ya, kita masuk ke setting ya. Syarat minimum dari storage device yang bisa memainkan game yang ada di Xbox. Oke. Kenapa saya nambah? Ya, kemarin kan saya sudah ini ya, upload video tentang bagaimana cara jajan game murah sama game PES murah menggunakan region Argentina. Nah, gara-gara itu saya beli game yang sangat-sangat besar filenya. Yuk, mari kita lihat nih ya. Ini dia, si Valhalla ini sendiri ya teman-teman, fantastis banget. Kalau dibanding di game cardnya, berapa giga nih di atas? Kelihatan itu 110 giga satu game aja. Udah hampir mengisi sepertiga dari hard disk saya yang bukan hard disk, SSD saya yang ini ya. Jadi bayangin, SSD saya ini sendiri 512 GB itu free-nya hanya sekitar 400-an giga ya. Sisanya berapa puluh giga itu diambil sama si waktu format buat sistemnya si Xbox-nya sendiri. Nah, kemudian si internalnya Xbox-nya sendiri ya, kalau teman-teman lihat itu kita bisa pakai hanya, lihat tuh ya, sorry nih, kelihatan ya, hanya 364 GB dari 512. Bayangin seberapa besar instalasi sistem di dalam sebuah Xbox ini ya. Hanya tersisa 364 ditambah 400. Jadi saya hanya punya 800-an giga. Dan itu pun ya, nanti kalau saya colokin kelihatan, itu hanya 20-an game. Itu pun karena game-game yang lain ini ya, isi Halo Infinite sendiri berapa giga nih, coba kita 43 giga ya, bayangin 43 giga. Ini yang kecil-kecil ini 9 giga ya. Man Eater ini 13 giga, ini kecil-kecil ya.
Plague Tale Requiem 52 GB, ini lumayan nih. Halo Infinite, Plague Tale Requiem, sama ini satu lagi 50 GB Jedi ya. Kemudian ini 65 GB. Bayangin, habis internal storage saya hanya tersisa 6,3 GB atau sudah kepake 98,3%, hanya dapat 7 games. Pusing gak tuh? Ya, apalagi kalau kita yang udah punya Game Pass Ultimate. Oke, jadi ini kan si SSD ini ya. Saya akan tunjukin ke teman-teman. Ya, dia ditulis di sini SATA 3 dan ini sudah 510 megabit per second untuk read-nya. Write up-nya up to 400 megabit per second ya. Ini enclosure-nya ya, saya beli di marketplace ya, seperti ini. Ini casingnya ya. Saya hanya waktu itu fokus ke 2,5 inch SATA dan bisa transfer speed-nya 6 GB per second. Dan mari kita buktikan berapa sih sebetulnya speed-nya dia ini. Saya colokin terlebih dahulu ya, biar teman-teman lihat. Oke, sudah kebaca ya, sudah ada notifnya bahwasanya itu sudah terkonek si SSD. Coba kita kembali lagi ke manage system storage device. Sudah ada 2 sekarang ya, sudah ada 2. Iya teman-teman, ternyata update ke 3 colokan USB yang di depan 1 dan 2 di belakang. Ini semua bisa digunakan untuk, selain untuk keyboard dan mouse, ini bisa untuk digunakan external drive ya. Oke, ini yang SSD sisa 21 GB ya. Berapa game sih ada di dalamnya? Mari kita lihat. Ada 17 game, not bad ya teman-temannya, not bad, 17 game. Ini sengaja saya install di sini game-game yang tidak perlu ditransfer lagi ke internal storage-nya si Xbox. Ini adalah game-game yang tidak ada lambang X garis miring S-nya, atau game-game yang sudah dioptimasi untuk seri X dan S ya. Ini dari rata-rata game EA Play dan game-game lainnya yang walaupun tidak tidak menggunakan optimasi X atau S, tetap grafisnya sangat mengagumkan ya. Ini game-game, ada game AAA, ada game-game indie ya, ada Walking Dead, ada Yakuza ya. Coba kita tes, kita buka ya. Cepat ya, lumayan cepat. Game Far Cry ini juga lumayan AAA ya teman-teman, gambarnya juga masih bagus. Far Cry 5, walaupun yang ke-6, seri ke-6 nya sudah keluar, tapi ini adalah yang kita dapatkan dari Game Pass, dari belakang Game Pass, Far Cry 5, dan gambar grafisnya udah bagus ya. Oke, seperti teman lihat ya. Oke, ini hanya sampel aja ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini salah satu kelebihannya Xbox, ini sudah bisa main Roblox. Sayangnya Nintendo Switch belum ya. Bayangin kalau sudah, bisa seru banget. Ini bayangkan saya install game-game co-op ya, yang bisa dimainkan oleh 2 player sekaligus. Nah, ini kan masih ada sisa 21,3 GB free. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman berapa transfer speednya dia dari internal storage-nya si Xbox ke external drive SSD ini. Teman-teman bisa nanti melihat dari sini seberapa cepatnya. Nah, tadi kan kita ada
game yang di sini kita masuk ke manage storage device, kita pilih internal storage, terus kita pilih move or copy ya. Ini ada satu game yang kecil ya, ini ya, si Hello Neighbor 2 ini. Oke, Hello Neighbor 2 ini yang terbaru, ini sudah support untuk optimasi game Xbox Series X ataupun S. Oke, kita saksikan seberapa cepat dia dan kestabilan ya. Ini yang mengintrik saya untuk membuat channel video ini, untuk agar teman-teman bisa melihat ya. Kita pindahkan ya, kita saksikan. Oh ya, jangan lupa suspend semua game yang kebuka supaya mempercepat transfer. Oke, di awal-awal teman lihat ya, teman-teman lihat, sorry, aduh, teman-teman nggak bisa lihat. Oke nih, saya kecilin deh. Oke, teman-teman lihat speednya tadi itu sempat spike ke 800 Mbps, sekarang turun 700, sekarang turun 600, sekarang turun 500, 400, 300, 200, 100, 7433. Nah, ini dia yang saya ternyata salah menilai produk tersebut ya. Saya hanya fokus di SATA 3-nya, tapi saya memang beli mereknya ini kan EOTA ya, saya tidak menjelek-jelekan, tapi kenyataannya teman-teman lihat sendiri ya. Saya tidak pakai software-software lain untuk bandingin, saya langsung aja device-nya aja dengan Xbox-nya sendiri, langsung kelihatan nih turun 5134, malah kalah kenceng sama koneksi internet saya, wifi saya di rumah, stabil di 75 ya. Paling turun itu 65, 60 ya, tapi itu kan karena koneksi internet. Tapi kalau ini kan kabel, harusnya bisa stabil. Nah, ini menunjukkan kalau teman-teman mau riset lebih jauh ya, saya tidak akan bahas lebih banyak di sini. Bahwasanya SSD ini ternyata beda sama hard disk. Bedanya adalah SSD ini kan dia kayak chipset ya, chipset, dan ini banyak diproduksi OEM. OEM ini dalam artian general ya, terus kemudian ditempelin merek. Nah, saya bukan bertujuan membanding-bandingkan, tapi jika teman-teman mau investasi ke SSD yang terus terang mahal harusnya ya saya sih beli ini memang budget ya. Budget seperti yang saya bilang tadi di video saya sebelumnya, bahwasanya kita main game itu buat senang-senang, bukan untuk nambah beban. Jadi saya beli budget ini di bawah 500-an ya, ditambahin closer ini masih di bawah 500, 512 giga. Dan ini sangat laku sekali ya, laku banget sebetulnya, karena memang harganya yang terjangkau. Kalau SSD yang branded ya, merek-merek Seagate, Western Digital, Samsung, Adata, Crucial, itu mahal sekali ya teman-teman, 2 kali lipatnya ini. Ya memang price wise ya, lihat nih, naik lagi, spike, sebentar spike, turun lagi ya, teman-teman lihat. Oke, dan jadi 9 menit ya, nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri. Saya akan skip di sini ya, hanya sampai bagian akhir supaya teman-teman bisa lihat. Teman-teman sudah bisa lihat ya, naik turun, sekarang 400 ya, tidak stabil. 400 tidak stabil sampai ke 800 seperti di awal-awal. Oke, saya akan skip dulu di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini tinggal 98% ya, dan kembali tetap, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri saya ini, speednya tetap nggak stabil ya, turun sekarang ke 31. Oke. Ya, itu dia contohnya. Oke, itu tes untuk si SATA SSD ini ya. Nah, bagaimana dengan si internal drive yang besar ini? Wow, ini 3,5 inch. Seperti saya bilang, menghemat ya. Saya hanya tambahan ini, saya cuma beli casing
ini apa, enclosure-nya ya. Seperti ini ya. Ini dia box aslinya. Ini 2-in-1 ya teman-teman. Dia bisa hard disk drive dan SSD dengan koneksi SATA 3. Jadi bisa 2,5 inch dan 3,5 inch. Walaupun besar boxnya ya, tapi koneksinya sama karena sama SATA 3. Dan yang saya pilih ini yang USB 3.0. Salah satu syarat untuk bisa memainkan game dari external drive. Oke. Jadi teman-teman lihat ya, besarnya, tebelnya, bandingin sama SSD tadi ya, yang di video saya yang pertama. Oke, soalnya saya sudah colokin ini biar nggak lepas-lepas lagi, tapi teman-teman bisa tahu lah ya, sama box enclosure-nya aja jauh ya, besar banget. Udah, saya cabut aja biar bisa bayangin. Oke, ini ya, luar biasa perbandingannya. Yang satu besar dan kecil, compact versus large ya. Tapi ini 1 terabyte ya teman-teman. Untungnya punya saya ini 1 terabyte. Dan ini yang 7200 rpm, bukan yang biasa laptop itu 5400 rpm. Kalau yang PC itu 7200 rpm, Seagate Barracuda. Ya, ada lagi yang lebih kencang dari ini, yaitu yang Cheetah, itu bisa 15.000 rpm. Tapi itu mahal ya, masih mahal banget. Jauh sebelum teknologi ditemukan SSD, 15.000 rpm itu udah kencang banget untuk PC. Ya, tapi harganya juga wow, mahal banget ya. Jadi biasanya sebuah PC itu menggunakan ini aja, SATA ya, bukan IDA, ingat ya. Yang sekarang ini digunakan adalah SATA supaya bisa koneksi 3.0. Oke, sekarang lanjut. Ini kita konekkan lagi si, oh ya, satu lagi, si hard disk ini karena besar 3,5 inch butuh extra power ya. Itu sudah datang sama kabel WA-nya, sudah datang oleh encasing-nya ya. Jadi harus ada power supply-nya sendiri, saking besarnya butuh tenaga sendiri. Oke, kita colokin dulu biar kelihatan kebaca. Dan tentunya ya, yang namanya hard disk 3,5 inch ini ada bersuara ya teman-teman, walaupun ya gitu deh, agak bising sedikit aja, tapi masih bisa ditolerir lah. Oke, SSD kebaca duluan. Coba ya, kita ulangin lagi. SSD duluan kebaca. Sekarang kita coba yang hard disk drive. Ya, butuh waktu ya untuk membaca internal hard disk drive. Coba kita lihat apakah sudah kebaca di storage devices. Oh, sudah. Saya tadi mungkin nggak lihat notifikasinya. Sudah kebaca ya teman-teman. Nah, di hard disk saya ini sudah terpakai 71% ya. Aduh. 71%. Coba saya menyingkir lagi dulu. 71%. Oke. Bisa kebaca 3 ya. Kalau ada 4, kalau ada satu lagi saya baca, jadi ada 4 nih. Internal, eksternalnya 3. Tapi ya udahlah, 2 aja udah cukup ya teman-teman. Nah, si hard disk yang tadi internal itu dari 1 tera itu hanya sisa 931 setelah diformat sama si Xbox. Nah, itu berarti memakan berapa puluh giga ya untuk si formatan Xbox-nya, agar si hard disk-nya bisa dipakai untuk oleh
dipakai main game sama si Xbox. Oke. Nah, jadi berapa game sih dari total semua ini? Tiga ini di internal 1, eksternal 2. Dapatnya 45 game ya teman-teman. 45 game, mungkin bisa sampai 50, tapi itu pun bukan game-game besar ya. Game-game besar ini ya, 45 game. Jadi saya rasa 45 game udah cukup lah ya untuk kita download, terus kita ganti-ganti. Nah, coba kita lihat kalau khusus si yang harddisk 3,5 inch, bukan yang SSD ya, berapa game yang dia tampung saat ini. Dia sendiri menampung 21 game, bayangin. Yang tadi gabungan internal sama SSD 17 game. 17 game tambah 7. Yang SSD bisa 17 game. Ini 21 game dengan catatan besar gede-gede ya teman-teman. Filenya besar ya. Nah, teman-teman bisa praktikan di sini. Game-game yang mensupport XS ini, ada game yang bisa langsung dimainin kayak For Honor. Ya, For Honor ini bisa dimainin langsung di sini, di internal di eksternal. Terus Sea of Thieves ini juga bisa langsung dimainkan. We Happy Few ini juga bisa langsung dimainkan. Nah, State of Decay juga bisa langsung dimainin di internal di external drive. Tapi game-game kayak Guardian of the Galaxy, Gears 5 sama Dead by Daylight ini kan ada lambang garis 2 ini bolak-balik nih ya. Ini artinya nggak bisa dimainin di external storage. Ini harus dipindahin lagi di internal. Itu sebabnya juga alasan saya menyisakan sekitar 200 GB untuk bisa memindahkan game yang ingin saya mainkan back and forth gitu ya, dari eksternal ke internal drive. Ya, inilah salah satu trik menghemat budget daripada beli Sega card eksternalnya si Xbox ya, yang khusus Xbox itu harganya 2 tera aja bisa seharga Xbox Series S itu sendiri, 3 jutaan ke atas, hanya 2 tera. Jadi mendingan kita gini ya untuk berhemat. Nah, sekarang tanpa menunggu lama lagi, kita pindahin game yang tadi ya. Kita lihat kestabilan dan kecepatan transfernya. Jadi dalam hal ini pada saat kita transfer, kecepatan yang digunakan adalah kecepatan si harddisk. Jadi nggak masalah gamenya ada di mana, tersimpan di mana, nggak akan beda ya. Oke, kita ke menu manage dulu lagi. Kita masuk ke storage, kita pilih yang SSD, kita pilih menu move or copy, kemudian kita pilih si Hello Neighbor tadi yang kecil ini filenya, kita pilih move, kita pindahin ke hard disk drive ya. Kita lihat berapa kecepatannya. Hap. Ya, kita mulai. Mari kita saksikan. Oke, dia sedang memindahkan. Kalau teman-teman lihat ya, dia di 700-an Mbps. Ya, cepet banget. Turun hanya di 600. Dia hanya butuh waktu 2 menit. Waktu yang tadi itu ada sekitar 9 menit apa 11 menit. Ini saya nggak usah skip ya. Teman-teman lihat aja. Karena hanya butuh 1 menit. Ya. Itulah perbedaannya SSD yang mereknya nggak begitu dikenal versus internal hard disk yang dikonvert jadi external drive merek Seagate, kecepatan 7200 rpm dengan SATA 3.0, SATA 3 ya, output USB 3.0 juga. Write speednya saya nggak bisa bilang ya, biasanya sih 400 harusnya, tapi ini nanti coba saya cariin datasheetnya, nanti saya tampilin. Ini stabil di 600 Mbps teman-teman ya. Tadi spike-nya di 700 di awal-awal. Nah sekarang dia stabil 600. Bayangin hanya hitungan 1 menit sekian ya, nggak nyampe 2 menit dia bisa transfer sekitar 9,54 GB. Ini tanpa saya skip, langsung kita tungguin aja. Saya akan menunjukkan habis ini saya akan transfer dari si
hard disk ini balik ke internal drive. Nah, harusnya itu akan lebih kencang karena internal drive ini menggunakan SSD yang koneksinya NVMe yang super kencang ya, makanya bisa quick resume segala macam itu karena kecepatan si SSD internal bawaan Xbox ini adalah generasi yang terbaru, next gen. Oke, bayangin hard disk saja 9 GB nggak nyampe 2 menit ya, selesai dah. SSD tadi bisa 10 menitan, aduh. Memang ya, jadi pelajaran ya buat kita semua untuk memilih SSD yang sesuai budget. Kalau memang budgetnya masih kurang, mendingan kita pilih hard disk ya. Kalau saya kan karena paket hemat, saya gunakan internal aja. Tapi kalau teman-teman ada budget, bisa beli langsung yang external drive yang lebih kecil, yang 2,5 inch juga udah ada ya. Gak usah 3,5 inch kayak saya, gede banget, berat ya. Jadi itu bisa hati-hati aja karena yang namanya hard disk drive itu kan mechanical ya, mechanical dan menggunakan yang bergerak ya. Jadi jarumnya, disknya, cakramnya itu kalau banyak gerak atau benturan itu bisa rusak, bikin filenya korup, error, atau hard disknya nggak kebaca lagi. Jadi sebaiknya kalau menggunakan teman-teman inisiatif kayak punya saya, internal hard disk drive diubah jadi eksternal, sebaiknya jangan sering dipindah-pindah, stationary aja di atas meja atau di tempatnya ya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita lakukan tes ketiga, yaitu memindahkan dari hard disk drive balik lagi ke internal storage-nya si Xbox. Oke, masuk ke general, masuk ke sistem, storage device, pilih sumber file hard disk drive. Kita melakukan move or copy. Kita pilih ini dia, Hello Neighbor. Kita pilih move selected. Kita pilih ke internal storage. Kita lihat seberapa kenceng internal storage yang bekerja. Yuk. Oke, wow, lihat dia di 700-an. 700 terus, 700-an. Oke, ini secara mengejutkan, speednya kenapa bisa sama aja ya? Ini menarik juga nih. Saya jadi tertarik untuk mencoba kalau dari SSD ke internal storage-nya si Xbox ya. Beda nggak ya? Karena tadi read speed seharusnya nggak masalah ya, write speed yang dibutuhkan. Oke, tapi sama aja teman-teman, ini hanya kurang dari 2 menit, ini sudah selesai. Kita tunggu aja. Nanti yang akan saya skip adalah saya akan pindahin lagi si Hello Neighbor ini ke SSD dan lihat speed transfernya dari SSD eksternal ke SSD internalnya si Xbox. Ada perbedaan nggak atau sama aja, tetap mentok di 700 Mbps. Saya tadi ngarepnya karena yang bekerja ini internal, harusnya bisa di atas 700 ya. Karena waktu tes speed pertama saya itu sekitar 2,8 GB per second waktu di review yang pertama saya lakukan. Tapi ini saya juga cukup terkejut ya, dari internal hard disk drive ini stabil di 700. Tapi lihat nih, sekejap mata. Oke, saya akan lakukan lagi pemindahan dari si internal storage ke SSD ya. Oke, untuk ini saya skip ya teman-teman, karena kita mau lihat itu waktu di awal-awal dia 800-an teman-teman ya. Kalau 800-an kayak gini terus stabil kan enak ya. Coba kita lihat ya.
Mana tuh ada keajaiban tiba-tiba stabil di 800. Oh enggak, udah turun. Nah, udah. Oke, udah mulai ngaco ya, hanya sebentar doang stabilnya. Saya nggak tahu ini, saya sempat cari-cari juga di YouTube ya, reviewer lain yang mereview SSD bermerek versus SSD yang OEM seperti ini. Itu ada controller, ada cache memorinya itu sangat berpengaruh. Chipsetnya juga berpengaruh untuk menjamin kestabilan transfer read dan write-nya si SSD tersebut. Oke, saya skip aja dulu ini. Lihat nih, 12 menit. Oh my god. Oke, saya skip dulu ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Saya transfer tadi dari internal storage balik ke external SSD. Saya akan melakukan sebaliknya dengan mentransfer yang si Hello Neighbor ini dari SSD kembali ke internal storage-nya. Seberapa cepat kali ini? Oke. Jangan bingung ya teman ya. Yang tadi pertama kita lakukan yang stabil di 700 itu dari hard disk drive ke internal storage. Yang akan saya lakukan adalah dari SSD ke internal storage, karena ini sama-sama SSD ya. Tadi waktu ditransfer dari internal storage ke SSD jelek. Nah, saya mau tahu buat teman-teman juga biar bisa lihat dari external SSD kembali ke internal storage secepat apa. Apakah akan lebih cepat atau sama jeleknya kayak yang tadi? Yuk, move for copy. Pilih Hello Neighbor. Move selected. Kembali balikin ke internal storage. Move. Coba kita lihat ya. Seberapa kencang dia. Wow. Amazing. 2,83 Gbps. Ada apa ini ya? Kalau dibalikin ke internal, luar biasa. Ini mah cuma detik doang ya, nggak ada menit. Ya, saya nggak ada skip nih kalau kayak gini. Wow, kenceng banget teman-teman. Nah, inilah yang kemarin saya sempat bingung juga ya. Masalahnya di mana ya? Kenapa beda transfer rate dari SSD ke internal gitu kencengnya? Dari internal ke SSD nggak stabil. Bahkan saya juga sudah coba tadi ya, dari SSD ke hard disk drive sama. Oh iya, saya belum coba hard disk drive ke SSD. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Dan saya juga belum coba dari internal storage ke hard disk drive. Oke, coba kita lakukan 2 tes lagi ya teman-teman, biar makin yakin nih pilihannya kemana. Sekarang yang saya lakukan adalah mentransfer dari internal storage yang belum saya lakukan tadi ke hard disk drive eksternal. Oke, kita mau forward copy lagi. Lebih kenceng nggak atau sama aja atau gimana? Move selected ke hard disk drive, pindahin. Oke, kita lihat. Wow, tidak ada perubahannya ternyata, stabil. Mau ditransfer dari hard disk ke internal stabil, mau dari internal ke hard disk stabil ya. Dia stabil, turun dropnya itu hanya di 600. Ini 6, lihat tuh 2 menit tapi ya tiba-tiba langsung 1 menit. Turun ke 500. Nah, ini nih, baru ini lihat nih. Turun ke 500. Apakah akan turun lagi? Enggak ya. Di 500-an ya, 500 ke 600 ya, stabil. Ini menarik nih. Nah, kita nanti coba. Ternyata kita udah coba balikin yang internal dari eksternal hard disk drive ke internal. Yang belum kita lakukan adalah dari hard disk HDD ke SSD. Nah, ini nih yang belum kita lakukan. Oke. Habis ini kita coba
dari HDD ke SSD. Apa bedanya? Tapi ini menarik ya, turun di 500 speednya dari internal storage ke eksternal HDD. Menarik nih, turun di 500. Gimana ini caranya ya? Cukup signifikan ya kalau diturun di 500 ya. Nungguinnya lumayan 2 menit. Tapi 2 menit mentransfer hampir 10 giga. Not bad lah ya teman-teman, speednya terjaga. Oke, 83%, tinggal dikit lagi. Unik nih, unik. Dari internal ke HDD malah lambat. Oke, dan langsung aja kita sistem storage device, kita akan mentransfer dari hard disk drive ke SSD. Nah, ini si Hello Neighbor lama pusing nih, gue ditransfer mulu dari tadi. Ke SSD, kita balikin ke SSD. Ayo, kencengan mana? Atau sama aja? Tembus sudah 800 tadi, 700. Oke, stabil 700. Stabil di 700. Masih stabil di 700. Wow. Cukup unik ya. Turun di 600. Turun di 500, turun di 400. Oh. Ini sama aja kayak dari internal storage ke SSD. Sama aja kejadiannya dengan dari HDD ke SSD. Oke, ya udah, ini sudah membuktikan ya. Entah bagaimana kalau si SSD ini menerima, atau dia yang menerima file, ditransfer file ke SSD-nya, speednya itu nggak terkontrol, tidak stabil ya. Oke, ini saya skip aja ya teman-teman. Ini sudah jadi bukti ya. Oke teman-teman, tadi sudah selesai ya. Sudah terbukti semua bahwasanya si SSD ini entah bagaimana kalau dia ditransfer kepada SSD-nya, sistem SSD-nya nggak stabil. Tapi kalau hard disk drive stabil. Cuman keunggulannya kalau dari SSD ke internal storage itu kenceng banget ya. Kenceng, 2,8 GBps stabil. Nah, ini saya akan coba kembaliin dari SSD balik lagi ke internal storage tempat semulanya. Apakah masih akan tetap sama? Untuk memastikan aja speednya. Nah, coba kita lihat. Oh iya, tetap tembus di 2,8 GB per second ya teman-teman. Dengan selesainya transfer file ini, maka cukup sekian video kali ini. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam memilih extension atau external storage tambahan buat Xbox kesayangannya, baik itu seri S maupun seri X. Terima kasih waktunya teman-teman, atas waktunya, dan semoga channel saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe, dan komen ya, kritik sarannya untuk membantu channel ini berkembang untuk lebih baik lagi. Ciao.